Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, senang rasanya di malam ini Fas FM bisa hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda, tentu di suasana keakraban Anda bersama keluarga tercinta. Selasa 23 November 2021 bertepatan juga dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Baiti Janati, saatnya kita ngaji bersama Gus Yusuf hingga pukul 21 malam. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming di Radio Fas FM Magelang melalui aplikasi Suara. Atau untuk Anda bisa follow juga Instagram kami @fasfm Magelang. Dan YouTube-nya Fas FM Magelang. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk keluarga tercinta Anda. Dan malam ini Gus Yusuf telah hadir di studio Fas FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang malam hari ini nyimak di siaran 90.1 Radio Fas FM. Juga tentu keluarga Fas yang ada dimanapun, yang bergabung bersama sosial media melalui Facebook, YouTube. Terima kasih, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat, bisa ketemu lagi di Baiti Jannati. Iya. Oke keluarga Fas, bagi Anda yang malam ini sedang dalam perjalanan pula, tetap waspada dan hati-hati sembari Anda bisa mendengarkan Baiti Jannati. Tapi jangan lupa tetap keselamatan harus menjadi prioritas utama Anda. Ya guys, banyak sekali informasi yang silih berganti untuk kita dengarkan dan kita simak. Salah satu yang cukup membuat perhatian kita menjadi miris, Magelang kembali diinformasikan menjadi salah satu tempat di mana ada sebagian masyarakat yang masih percaya dengan sesuatu hal yang instan. Ya mungkin karena kondisi pandemi ini, mereka juga tidak mau memperluas cakrawala atau bahkan pengetahuan, pinginnya serba instan. Salah satu informasi yang kemarin sempat santer di masyarakat, ada masyarakat atau sebagian masyarakat yang ingin menggandakan uang, guys. Bukan uangnya tergandakan, tapi nyawa yang tergadaikan ternyata. Artinya sang dukun yang mengaku orang pintar ini justru melakukan tindakan kriminal dengan membunuh pasiennya yang berniat untuk menggandakan uang. Sebenarnya sejauh mana, Gus, kita itu harus dalam petik minta tolong kepada seseorang, dan seperti apa sikap kita untuk masa susah seperti ini? Dalam situasi pandemi ini kan memang situasinya sulit ya. Secara ekonomi banyak usaha-usaha yang macet. Tambah lagi nih cuaca juga lagi kurang bersahabat itu kan. Tapi saya berharap keluarga Fas tidak gampang menyerah. Seperti yang sering kita sampaikan, bagaimana kita terus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Ojo kakean sambat ya, karena sambat itu tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua juga kita tetap berpikir secara jernih. Jangan hanya karena persoalan pandemi terus kita kehilangan akal sehat ya. Jangan hanya karena soal ekonomi kita kehilangan nalar berpikir kita. Ya. Jadi ya sesuatu memang tidak masuk akal ketika dia menawarkan setor 100.000 terus bisa dalam sekejap menjadi 1 juta. Setelah 1 juta nanti di store lagi bisa menjadi 10 juta. 10 juta bisa menjadi 100 juta. Itu semua hanya tipu-tipuan. Memang awalnya terlihat nyata. Karena itu memang ada ilmunya, semacam ilmu sihir ya. Begitu. Ilmu sihir. Ya seperti yang kemarin terjadi di Kajoran kan. Ya saya juga sempat membaca beritanya kan. Pertama dia 25.000 ternyata bisa berubah menjadi sekian ribu. Akhirnya dia tertarik langsung store 25 juta gitu kan. 25 juta ya. Yang akhirnya tidak bisa berubah dan dukunnya akhirnya bertindak karena nuntut terus, ya akhirnya
seperti yang kita lihat, justru nyawa yang melayang gitu loh. Ya, ini sekali lagi saya berharap kepada keluarga FAS, siapapun, jangan karena pandemi kita kehilangan nalar sehat kita. Hanya karena persoalan ekonomi kita kehilangan akal waras kita ini kan. Ya jelas nggak mungkin lah kalau duit terus diputar gandakan seperti itu. Ya kalau Anda mau usaha ya usahalah secara normatif. Memang ini butuh proses, tidak bisa instan tadi. Bim salah bim ya. Ya, tapi itu lebih real dan nyata. Sedikit yang kita terima hari ini kita syukuri. Alhamdulillah. Nanti akan naik lagi. La azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan tambahan. Diberi tambahan lagi, alhamdulillah. La azidannakum. Dan nanti lambat laun akan insya Allah akan menjadi banyak gitu. Amin. Tapi prosesnya harus tetap step by step, harus sedikit demi sedikit. Tidak bisa melompat langsung simsalabim. Lah bahasa sederhana sekarang Anda lebih baik makan singkong tetapi nyata. Dicokot ki mak kletak kroso gitu loh. Daripada Anda diajak makan roti, spaghetti yang mahal-mahal tetapi itu hanya tipu-tipuan, hanya janji-janji palsu gitu loh. Seperti itu kan. Lebih baik kita megang duit sehari 15.000, 20.000, tapi betul-betul nyata. Daripada Anda dijanjikan yang jutaan, yang miliaran, tapi itu hanya bualan semata. Nah, itu intinya. Saya berharap keluarga FAS tetap satu. Jangan lupa bersyukur. Seberapapun yang diberikan Allah kita syukuri. Insya Allah dengan begitu Anda tidak akan kehilangan akal sehat dan nalar berpikir. Jangan mudah tertipu. Begitu ya. Lantas sejauh mana Gus Islam memperbolehkan kita untuk mencari nasihat ya, tanda petik ya, kepada orang pintar, atau bisa dikatakan kalau kita kan bisa sharing kepada kiai kita bagaimana usaha kita agar diberikan kelancaran dan juga lainnya. Ya, memang usaha itu kan ada ikhtiar batin, ada ikhtiar dohir ya. Wajar ketika kita datang ke kiai, ke orang alim, ke orang solih yang kita yakini bahwa beliau-beliau itu dekat kepada Allah, beliau-beliau itu doanya mustajabah. Kita sowan minta didoakan agar usaha saya bisa diberi kelancaran, atau minta amalan agar usaha saya, bisnis saya bisa berkembang. Itu kan wajar kita minta doa, tetapi harus diimbangi dengan ikhtiar lahir. Malam kita berdoa, siang harinya kita bekerja secara keras, itu kan. Nah itu nanti akan berjalan seimbang antara ikhtiar batin dan ikhtiar dohir. Tidak bisa hanya separuh seperti tadi, hanya ikhtiar batin saja. Store duit selawe yuto berubah jadi 100 juta. Store duit sekian berubah jadi sekian X itu. Itu nggak bisa, karena itu hanya ikhtiar yang tadi tidak masuk akal, gitu kan. Begitu. Ya, maka doa terus wirid dari para kiai itu menurut saya penting, tetapi sekali lagi harus diimbangi dengan kerja keras, kerja nyata itu. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk keluarga FAS malam ini, bagi Anda yang baru saja bergabung di 90.1 FAS FM, ada dengarkan Baiti Janati Rumah ke Surgaku. Tadi sudah disampaikan Gus Yusuf ya, bahwasanya kita harus tetap semangat, tetap optimis ya, dengan nalar yang ada tentunya. Oke, di malam ini kami juga akan mengangkat satu tema yang cukup menarik. Dari pekan kemarin sudah 2 perjumpaan kita belum sempat angkat ya. Di malam ini kita akan bahas kembali untuk Anda. Siapa tahu ini adalah merupakan bagian dari problematika Anda atau pertanyaan dari keluarga FAS yang malam ini sudah menantikannya. Dengan tema yang kami angkat adalah orang tua lebih suka anaknya pacaran ketimbang menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gus Yusuf yang saya hormati dan Mas Dimas yang berbahagia, di masa ini saya sungguh prihatin bila melihat ada seorang anak yang ingin menikah, bahkan pasangan pun sudah bersedia. Namun orang tua cenderung memilih untuk memberikan waktu, kelonggaran untuk saling mengenal satu sama lain dengan istilah pacaran dulu atau kata mereka ta'aruf. Nah, sebenarnya Gus, bagaimanakah yang dinamakan ta'aruf itu? Apakah lantas boleh mereka kesana kesini berdua, berjalan bareng dan juga yang lainnya? Terus terang banyak sekali saya temui teman-teman yang siap menikah namun orang tuanya menolak dengan berbagai alasan, sehingga teman saya itu pacaran atau ta'aruf, kata mereka sih, dengan sembunyi-sembunyi. Kebanyakan dari para orang tua juga tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memudahkan rezeki di antara keduanya jika hubungan mereka diresmikan. Mohon penjelasannya, semoga ini juga menjadikan nasihat untuk keluarga fase yang lain, terutama mereka yang belum mengerti definisi ta'aruf yang sesungguhnya. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Maulina yang ada di Sleman. Terima kasih untuk Nanda Maulina yang telah mengirimkan atensinya. Juga tentu untuk keluarga Fas yang masih setia di 90.1 Radio Fas FM ataupun di portal sosial media kita. Apa yang tadi disampaikan oleh Nanda Maulina ini menurut saya adalah pemikiran yang setback, yang kembali kepada sesuatu yang menurut saya tidak pas itu. Karena ketika istilahnya antara laki-laki dan perempuan ini sudah tiba pada saatnya, bahkan sudah ada kecocokan, maka satu-satunya pintu yang diridhoi oleh Allah adalah yang namanya nikah. Itu satu-satunya. Jadi tidak ada istilah dalam pernikahan itu tukar cincin, terus tunangan. Itu tidak kita kenal dalam literatur fikih Islam, itu nggak ada. Tukar cincin, tunangan. Nah, yang akhirnya sebagaimana yang kita lihat hari ini banyak muda-mudi yang justru mengumbar kemesraan di tempat-tempat umum, di jalan, di kafe, di tempat-tempat wisata, mengumbar nafsunya dengan tanpa sedikit pun merasa berdosa. Karena tadi kadang-kadang justru itu dilegalkan tanda kutip oleh orang tuanya gitu loh. Oleh orang tuanya kadang-kadang diberikan izin oleh orang tuanya. Malam minggu dibukakan pintu untuk merusak anaknya. Itu kan seperti itu kan. Silahkan rusak anak saya dengan sesukanya. Itu kan sampai pagi. Itu kan seperti itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan bahwa An Abi Mab'ad qala sami'tu Ibnu Abbas yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adzi mahramin. Jadi Rasulullah tegas di sini bahwa la yakhluwanna, tidak boleh antara laki-laki dan perempuan berdua-duaan illa wa ma'aha dzu mahramin, kecuali disertai dengan muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian illa ma'adzi mahramin, kecuali ditemani oleh mahramnya. Nah, di antara penyebab syariat mengharamkan aktivitas semacam ini, jalan bareng, ngobrol bareng, berdua-duaan, kenapa itu dilarang oleh syariat? Karena itu menuju atau mendekatkan kepada
perzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati kepada zina. Innahu, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah itu. Jadi sudah jelas kalau orang tua yang memberikan pintu-pintu tadi itu berarti orang tua yang membiarkan anaknya terjerumus kepada perzinaan. Dalam Islam sendiri, sekali lagi hubungan laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan oleh syariat hanya yang namanya pernikahan. Kalau sebelum nikah mungkin ada proses yang kita kenal dengan ta'aruf. Ta'aruf itu makna dasarnya adalah perkenalan. Nah, ta'aruf secara syar'i ada yang pertama dengan mengirimkan utusan wanita. Kemudian melihat dan mensifati wanita tersebut. Contoh namanya Dimas pengen ta'aruf dengan si A si B, Dimas bisa ngutus adiknya yang perempuan atau saudaranya untuk kenalan dengan si A si B. Setelah dia kenal, ngobrol, dia banyak tahu lah, langsung laporan, aku harus ketemu bocah ngene lah. Itu ta'aruf yang pertama. Model dengan mengirim utusan. Ya. Terus yang kedua, boleh ta'aruf itu melihat langsung. Ya, tapi tadi dengan du mahromin, datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, sampaikan niat baiknya, setelah itu anaknya keluar. Yang boleh dilihat batasannya hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Artinya perempuannya itu keluar dengan busana-busana muslimah, tidak usah ngelihat dengkulnya kayak apa. Ya, nggak usah dilihat dengkulnya, nggak usah dilihat yang lain-lain. Pokoknya cukup wajah dan telapak tangan. Nah, itu ta'aruf. Jadi ta'aruf itu ya harus disertai dengan mahram. Bukan ta'aruf, ini saya mau ta'aruf, saya bawa dulu keliling alun-alun 7 kali. Ini ta'aruf dulu, mau saya bawa ke hotel, saya cek dari atas sampai bawah. Wah, itu bukan ta'aruf namanya. Ya, itu takrobuz zina tadi. Nah, adapun yang di luar dua hal tersebut, satu ngirim utusan, yang kedua adalah melihat langsung, hanya wajah dan telapak tangan. Selain itu maka tidak diperbolehkan, karena itu pasti akan mendatangkan madorot. Jadi setelah pertama nador, melihat, yang kedua adalah kholwah, berdua-duaan, nah di situ pasti akan muncul fitnah, dan tadi yang kita bahaya, yang kita khawatirkan adalah itu mendekatkan kepada perzinaan. Ya, sekali lagi, kalau saran saya ketika usianya sudah cukup, anaknya sudah saling mengenal, bahkan mungkin saling menyukai, ya tidak ada alasan. Jangan ditunda-tunda, itu loh. Jangan ditunda-tunda. Segeralah menikah. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan keistimewaan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satun kulluhum haqqun 'alallahi azza wa jalla aunuhu al-mujahid fisabilillah. Ada 3 orang yang besok itu akan mendapatkan privilege, pertolongan khusus dari Allah. Satu adalah al-mujahid fisabilillah, orang yang berperang karena Allah. Yang kedua, wan nakihu alladzi yuridu al-afafa. Nah ini,
orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya. Nah itu. Jadi nikahnya itu memang dia berniat untuk menjaga kesucian agar tidak terjerumus kepada maksiat dan perzinaan. Niat nikah yang seperti itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Aunuhu, dia akan mendapatkan pertolongan khusus oleh Allah besok di hari akhir. Wal mukatabu alladzi yuridu al-ada. Atau yang ketiga, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Fokus kepada yang kedua tadi, bahwa jangan ditunda-tunda. Kalau Anda sudah kenal, sudah usianya cukup, segera nikah. Niatilah nikahmu itu al-afaf, untuk menjaga kesucian. Maka nikah itu sangat berkualitas dan akan mendapatkan privilege, pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga dari sisi ekonomi, taruh kata, Anda jangan ragu, wah ini anak saya itu mau nikah masih saya larang. Karena apa? Karena belum mapan, kerjanya masih serabutan. Udah pacaran aja dulu, nggak usah nikah, kamu belum bisa berikan nafkah. Nah, Anda harus ingat, an-nikahu miftahur rizki. Ini sabda Rasulullah, bahwa nikah itu adalah kuncinya rizki. Maka segera nikahlah. Maka dari situ nanti akan terbuka pintu-pintu rizkinya Allah. Amin. Jadi jangan dibalik, Anda mencari rizki dulu baru menikah. Oh, Anda nggak dapat kuncinya. Begitu. Nah, sekarang cari kuncinya dulu. Oke. Kuncinya itu adalah ketika qabil tu nikahaha wa tazwija, itu kunci. Nah, setelah kunci itu dibuka, klik, masuklah. Dan kita yakinlah bahwa Allah itu maha tanggung jawab. Soal rizki, Allah pasti akan memberi. Dan Allah itu tahu kok kebutuhannya jomblo itu berapa hari ini, indeksnya berapa, paling cuma buat beli pulsa. Paling oleh Allah ya indeksnya sekian, X. Tapi ketika dia sudah ketemu istrinya, nikah, Allah juga tahu, oh ini anak sudah punya tanggung jawab, harus membelikan baju, membelikan make up, skincare, macam-macam. Itu ya? Listnya itu sudah ada dan Allah siap itu. Allah tanggung jawab kok. Maka dikatakan an-nikahu miftahur rizki. Kalau besok setelah nikah selang 1 tahun dia punya momongan, tambah lagi list belanjaannya. Dia harus beli pampers, dia harus beli susu, dia harus beli ini. Ini Allah juga tahu kok. Nah, bahwa setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Itu harus kita yakini dulu. Baru setelah itu kita yakin, itu harus diikhtiarkan. Ada ikhtiar lahir tadi. Maka sering saya sampaikan bahwa macul langit, macul bumine Allah. Malam hari kita berdoa, macul langite Allah. Siang hari kita bekerja, macul bumine Allah. Itu yakin Allah pasti akan memberikan rizki. Amin. Kita harus yakin. Jadi sekali lagi, jangan Anda menunda-nunda nikah. Jangan Anda menunda-nunda nikah hanya karena persoalan ekonomi. Kalau yang menunda-nunda nikah karena takut soal ekonomi, takut tidak bisa memberi nafkah, falaisa minna. Orang yang seperti itu tidak termasuk rombongannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikah dini menurut saya oke. Asal tadi niatnya adalah al-afaf, untuk menjaga kesucian, dan umurnya juga sudah masuk. Kalau soal rizki, ayo kita cari bareng-bareng. Malah justru ketika suami istri berjuang bareng dari pondasi, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Daripada nggak tahu-taunya tiba-tiba nikah langsung dikasih rumah, nikah langsung dikasih mobil,
nanti setahun kemudian digadekan, 2 tahun kemudian disita bank, itu kan Aduh. ya mending dari nol, pondasinya kita bangun bareng, Ya. nanti merasakan nikmatnya itu juga luar biasa. Karena tahu ngerasa ke bareng-bareng rekoso gitu loh. Begitu. Ya, bareng-bareng rekoso di situ itu. Nah, itu yang terpenting. Nah, apalagi kalau nikah di musim pandemi ini kan lebih fleksibel lah. Lebih aman. Nggak usah ngundang orang-orang banyak gitu. Iya. Dan memang menurut saya memang pesta pernikahan itu memang hanya sunnah. Walimah itu sunnah. Jadi tidak perlu gede-gede. Ya. Daripada untuk pesta besar-besaran, setelah pesta masuk rumah kontrakan, mending menurut saya nggak usah pesta besar-besaran, kecil-kecilan aja. Tapi setelah selesai pernikahan bisa punya rumah pribadi. Amin. Ya. Uangnya daripada untuk pesta mending untuk DP, KPR atau apa, perumahan. Nah, ya itu akan lebih nikmat daripada pestanya gede-gedean. Ya, tapi habis pesta masuk rumah kontrakan. Bayar utangan malahan ya. Lah iya. Oke. Jadi itu sekali lagi jangan ditunda-tunda kalau memang sudah saatnya. Kalau memang sudah saatnya, sudah dewasa dan sudah saling mencintai, Cocokan ya. nah, maka orang tua tidak punya hak untuk menunda. Kalau Anda menunda pernikahan anak, itu berarti orang tua yang justru menjerumuskan anak pada kemaksiatan dan perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Baik, terima kasih untuk Gus Yusuf dan untuk keluarga Fas. Malam ini baru saja atensi di 90.1 Fas FM. Mengucapkan selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ngaji bareng bersama Gus Yusuf di Baiti Janati. Malam ini masih Anda dengarkan hingga pukul 21 malam. Bagi yang ingin gabung bersama kami, jangan lupa untuk mengikuti sesi phone live-nya 0293 314330 atau juga di WhatsApp 0815 7870 9640. Kami buka kesempatan untuk Anda. Ya banyak sekali memang Gus, bulan-bulan Desember ini, November menuju Desember pernikahan itu. Kebetulan juga musimnya cocok ini Gus, musim hujan katanya. Tapi masih banyak yang mengatakan bahwasanya meskipun di kondisi pandemi, ada yang ingin menikahkan putra-putrinya dengan suasana besar-besaran gitu. Nah sebenarnya sejauh mana Gus hukum Islam dalam arti memperbolehkan melakukan atau mengadakan satu hajatan atau pesta pernikahan itu? Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa walimah pesta pernikahan itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya ya disesuaikan dengan kemampuannya. Bahkan Rasulullah menyampaikan aulim, bikinlah walimah meski hanya dengan semangkok jenang, semangkok makanan. Kalau kekuatannya situ, itu sudah gugur kesunahannya. Tidak harus kita nyembelih sapi, pitulikur, nyembelih wedhus 100, enggak. Satu mangkok aja itu sudah bisa mendapatkan kesunahan walimah. Satu mangkok makanan itu sudah mendapatkan walimah. Jadi kalau dari sisi pahala sama. Anda menyelenggarakan pesta diundang 5.000 orang, terus dengan yang 100 orang atau dengan yang satu mangkok tadi, itu hukum sunnahnya sama. Bahkan yang tidak dianjurkan adalah walimah yang tidak sesuai dengan apa ya istilahnya kemampuannya. Ya diada-adakan ya tadi, terus ngebon sana ngebon sini hanya untuk mencari prestis. Dan walimah itu yang istilahnya kalau yang mengadakan sunnah Dimas, yang mendatangi itu bisa menjadi wajib ketika itulah ketika yang menyelenggarakan walimah itu memang mempelai berdua. Nah, tapi rata-rata kalau di kita kan yang menyelenggarakan kan orang tuanya. Orang tuanya, jadi itu nggak wajib datang. Nggak wajib datang ya? Nggak wajib datang. Dan yang wajib itu ketika tanggal pertama walimah, hari pertama. Nah hari kedua walimah datang itu sudah sunnah. Hari ketiga bahkan justru bisa menjadi makruh. Oh begitu. Okay. Maka
yang wajib datang itu pas hari pertama. Dan itu pun juga persyaratannya dalam walimah itu tidak ada unsur-unsur yang menjadikan walimah itu tertolak. Artinya tidak ada ruang-ruang kemaksiatan. Ya, tapi kalau dalam walimah itu ada unsur-unsur kemaksiatannya, contoh, maksiat itu tidak Anda harus melihat maksiat itu berupa tontonan atau kumpul laki-laki perempuan, itu juga maksiat. Tetapi ada juga yang menyebabkan walimah itu tidak boleh didatangi. Apa saja nih? Ketika walimah itu menyakiti kepada hati fakir miskin. Sing diundang ini pesta khusus para sultan, gitu kan. Terus yang golongan fakir miskin, orang-orang menderita itu tidak boleh datang. Itu. Terus nanti pestanya dibedakan. Ini yang sini khusus orang kaya, yang tengah ini undangan yang middle, yang pinggir-pinggir itu para duafa. Nah, ini kan pesta yang justru menyakiti kepada orang lain. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kita nggak boleh datang. Nggak boleh datang kalau pesta yang kira-kira menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan sakit hati, itu kan. Nah, pesta-pesta yang justru akan kita datang itu menjadikan maksiat. Begitu. Nah, di samping tadi ada khulatok, campur laki-laki perempuan yang terus mungkin ada hiburan yang menonjolkan aurat, lah itu juga nggak wajib kita datang. Itu ya. Begitu ya. Terus kalau tadi disampaikan kita itu wajib ketika datang, ketika mendapatkan undangan ini ya Gus. Nah, kita harus datang gitu ya. Ya, undangan, dan kita meyakini bahwa ini modal sendiri. Yang menyelenggarakan itu ya nganten berdua, urunan cah loro gitu. Sekarang banyak endorse Gus. Iya. Apalagi kalau endorse itu kan juga nggak pakai biaya. Malah justru dia nikah dapat uang. Dapat uang itu kan. Beda lagi. Karena kita kenapa diwajibkan? Karena kita menghargai mempelai berdua yang sudah bekerja, yang sudah menyiapkan untuk tasyakur, gitu kan. Kebahagiaan mereka ya itu. Tapi kalau kira-kira kita datang menimbulkan mudarat Gus, misalnya kita itu datang atas undangan mantan gitu. Nah kalau kita datang nanti kisruh gitu. Wah, itu nanti malah bisa menimbulkan petaka itu, tidak menghibur tapi justru nanti menghancurkan gitu ya. Kalau gitu nggak usah datang, nggak apa-apa ya. Iya, para mantan nggak usah datang lah. Para mantan nggak usah datang. Cukup menangis dari jauh gitu kan. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk keluarga Fas, ini momen-momen yang sangat luar biasa sekali. November, Desember ini banyak pernikahan ya, apalagi PPKM yang sudah landai. Tapi ada beberapa informasi bahwasanya PPKM akan diberlakukan di level 3 ya Gus ya, tanggal 24 sampai dengan 2 Januari. Ya, sebaiknya harus diundur atau dimajukan saja ini ya. Oke, terima kasih. Dan ya, kami ucapkan selamat malam untuk keluarga Fas yang akan bergabung di sesi phone live 0293314330. Kami persilakan untuk Anda bisa bertanya langsung bersama Gus Yusuf di malam ini. Ada juga pertanyaan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp kami ucapkan selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Yusuf, selamat malam Mas Dimas. Mau nanya nih, lebih baik mana? Kalau selamatan bingkisannya atau berkat ini Gus ya, matengan, dimasak, diolah gitu. Ada nasi, aneka lauk pauk, makanan gitu. Apa mentahan? Sekarang banyak ada mie instan, beras, telur, minyak. Nah, itu kira-kira lebih afdal yang mana ini Gus? Terima kasih. Itu kan tergantung istilahnya kondisi masyarakatnya. Masyarakat di sekitar situ adat istiadatnya seperti apa. Ya, tapi intinya adalah itu sedekah itu loh. Intinya adalah sedekah. Ketika itu sudah niat sedekah, maka dalam hal ini matengan ataupun mentahan insya Allah sama. Ini karena memang beda ya. Saya ingat ketika masa kecil saya, ketika malam jam 11 digugah ono berkat, itu semangat. Iya kan? Segera itu ya. Iya, langsung bangun makan itu loh. Atau minimal pagi hari lah, mau berangkat sekolah itu masih ada berkat sak besek, ada nasi, ada bakmi, ada
telur, ada itu, wah, masya Allah, nikmatnya gitu loh. Luar biasa ya. Nah, itu zaman dahulu, tapi kalau zaman hari ini kan sudah beda. Hari ini ketika pulang bawa berkat dari acara itu sama anak-anak udah dicuekin gitu loh. Cuma dilirik tuh mungkin ya. Iya, cuman dilirik gitu loh. Oke. Karena anak-anak sekarang sudah punya sendiri, punya pilihan-pilihan sendiri gitu loh. Punya cita rasa sendiri Ya. Ya, maka dari situ kadang berpikir masyarakat itu kan, kalau malam habis tahlilan dibawakan berkat justru tidak termakan, maka terus berubah menjadi mentahan. Yang itu bisa sewaktu-waktu dimasak. Apalagi sekarang banyak orang-orang yang kalau sudah jam 7 malam udah close, udah nggak makan, gitu kan. Iya. Diet macam-macam itu kan. Udah jam 1 udah nggak kenal nasi, nggak udah kenal apa. Akhirnya pulang dari acara bawa nasi kan nggak kemakan. Iya. Karena orang rumah udah nggak ada yang makan itu. Nah, daripada mubadzir, maka banyak yang sekarang dirubah menjadi mentahan. Ada telur, ada mie instan, kadang ada berasnya. Yang itu bisa ya dimasak sesuai dengan seleranya masing-masing. Dan waktu yang cocok, mau dimasak kapan terserah. Ya, tapi juga masih ada yang matengan gitu ya. Ya monggo lah, itu tinggal tergantung kondisi situasi masyarakat di sekitarnya. Ya. Tapi artinya sama-sama diterima. Terima. Ya. Niat sedekahnya insya Allah tetap sama pahalanya. Amin. Baik, terima kasih. Berikutnya kami ucapkan selamat malam dan terima kasih. Halo, apa kabar untuk Bintang? Gus, saya sudah menikah nih. Kata Gus Yusuf tadi, menikah adalah kuncinya rezeki. Nah, saya sudah dapat kuncinya nih Gus, tapi kenapa rezekinya masih sulit aja gitu. Mohon amalan dan juga nasihatnya. Terima kasih. Ya, jangan Anda putus asa gitu loh. Jangan Anda putus asa, dicoba dan dicoba terus gitu loh. Apa yang Anda yakini itu menjadi usaha Anda yakin juga dengan janji Allah, yakin juga dengan dawuh Rasulullah, maka yakin itu hanya soal waktu saja. Soal waktu. Kalau Anda terus istiqomah, konsisten untuk berusaha, saya yakin manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan dapatkan. Ya, tapi ya tadi harus diimbangi dengan dorongan secara batin. Saya tidak akan berubah. Saya selalu menyarankan membaca sholawat yang pendek, yang ringan saja tetapi berkahnya luar biasa. Shallallahu ala Muhammad. Itu Anda baca setiap malam, syukur bisa 1000 kali. Insya Allah berkah sholawat itulah yang akan menjadi dorongan batin untuk kelancaran rizki, kelancaran usaha panjenengan. Tapi sekali lagi Anda jangan patah arang. Wah, justru Anda harus perlihatkanlah, diekspos rasa belas kasihnya Allah. Mosok aku nyambut kayak terus Gusti Allah ora mesake. Nanti sampai pada akhirnya Allah itu mesake delok sampean gitu. Wah, iki bocah jan temen tenan. Ngibadahi tenanan, nyambut gawe ini tenanan, urung tak paringi jek terus ora mutung. Itu kan nanti oleh Allah langsung wis nyotakai brok gitu kan. Itu soal waktu aja lah. Jadi Anda harus tetap yakin dan tetap semangat. Itu aja. Iya, baik, terima kasih untuk Bintang ya. Waduh, kalau Bintang berarti jodohnya rembulan ini insya Allah. Oke, terima kasih neneknya Ayla. Gus, gimana kalau anak gadisnya masih mondok dan Al-Qur'annya belum selesai? Apakah kalau di Pinang harus diperbolehkan kemudian segera dinikahkan? Gus, terima kasih. Ya, itu persoalan lain ya. Kalau tadi yang saya sampaikan yang segera itu kalau memang segalanya udah siap. Tapi kalau dia masih belajar, menurut saya harus selesaikan dulu belajarnya. Selesaikan dulu belajarnya. Kalau kedua-duanya sudah ngebet, ya nikah sambil terus belajar juga nggak masalah kan? Ya, umpamanya apalagi podo-podo sinau di luar kota gitu kan? Anaknya ini sinau di Bandung, di Jakarta, atau bahkan mungkin di Mesir. Wah, wis padha cocoke ados ka wong tuwa. Wah, iki urung rampung kayak semester. Udahlah, dinikahkan dulu aja. Nanti biar
kuliahnya bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng, nggak apa-apa. Daripada justru akan maksiat setiap hari, mending segera dinikahkan itu loh. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Ini mencerahkan sekali nih Gus ya. Oke, terima kasih untuk Mas Ari Madiun. Terima kasih. Halo, selamat malam Madiun ya. Wah, di Madiun sedang mendengarkan dan juga menyaksikan kita secara langsung ini Gus. Oke, ini mau tanya Gus, tapi tidak sesuai dengan topik. Boleh nggak ini Gus kira-kira? Wah, boleh ya. Kalau saya jualan pulsa atau saldo Gus, terus yang beli itu jelas mau dipergunakan untuk maksiat, seperti untuk top up judi online, untuk pasang togel online, sebaiknya kita layani atau tidak ini Gus? Terima kasih, atau pura-pura kita nggak tahu gitu? Ya, i'anatul ma'asi, menolong kemaksiatan, itu dosanya sama dengan yang melakukan maksiat. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan fasilitas untuk berbuat maksiat, maka orang yang memberikan fasilitas itu akan mendapatkan dosa selayaknya orang yang melakukan maksiat tersebut. Nah, maka kalau dia memang sudah betul-betul tahu iki paling margawe maksiat, jual peso namanya, iki pasti warga yang ngerampok. Wah, kalau Anda memberikan berarti Anda juga mendukung kemaksiatan. Tapi kalau Anda juga berpikir, iki peso ki yo iso gawe maksiat, ning yo iso rajang-rajang kobis, iso gawe ngetok kayu mburi omah. Aku ngekei tak niati bantu sing kanggo apike. Itu juga bisa kalau memang itu masih dimungkinkan. Ya seperti pulsa itu kan tidak terus full digunakan untuk pasang togel untuk judi online. Mungkin dia juga punya keluarga, digunakan untuk komunikasi, untuk silaturahim. Nah, Anda niatkannya yang itu. Anda niatkan yang itu, bahwa ini niatnya silaturahim lah, aku bantu wong silaturahim. Tapi kalau sudah jelas-jelas aku mesti gawe togel ya, mending pura-pura habis atau apa biar top up-nya di tempat lain gitu kan. Tapi kalau masih kita punya alasan sekecil apapun celah bahwa itu tidak semata-mata maksiat, maka itu masih mubah dan diperbolehkan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Ari yang ada di Madiun ya. Terima kasih, selamat malam juga untuk keluarga Fas yang ada di Kalimantan. Halo, selamat malam juga yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei ini menyaksikan siaran kami. Terima kasih ya. Wah, salam juga untuk saudara-saudara kita yang di sana. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di sana ya, biar besok kalau mau pulang itu sudah aman kita semuanya. Oke. Terima kasih juga berikutnya dari keluarga Fas. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf, saya Husna. Mau minta pencerahan dari Gus Yusuf. Begini Gus, suami dan mertua saya memutus hubungan komunikasi dengan anak, sedangkan masih sah menjadi suami saya. Kita lagi ada masalah dan memilih jalan masing-masing Gus, tapi suami saya belum mau saya ceraikan. Suami belum mau diceraikan? Oh, tapi kenapa dia menuruti kata-kata ibunya terus Gus gitu? Apa yang harus saya lakukan Gus? Saya tersesat dari Husna. Terima kasih. Iya. Jadi begini ya Mbak Husna, sebetulnya ketika kita ini sudah memilih untuk menikah, maka kita punya satu keluarga sendiri. Kita yang harus menentukan, kita yang harus bertanggung jawab di luar keluarga besar kita. Artinya orang tua itu begitu sudah melepaskan anaknya menikah ya dicolke, ojo kok dicolke gendoli buntute. Nah, yang justru sering menjadikan masalah kan seperti itu. Anak masih terus didikte sama orang tua. Pagi kamu besok sarapannya harus nasi goreng loh. Awas kalau nggak nasi goreng. Itu kan, ini nasib menantu tinggal di rumah mertua indah kan seperti itu kan. Loh, kamu pagi-pagi kok sudah makan
telur dadar. Ini menyalahi pakem keluarga ini. Ini telurnya harus direbus. Lah ini kan hal-hal kecil-kecil kayak gitu itu. Kadang-kadang menantu pulang dari kantor belikan oleh-oleh bakso, yang dibelikan cuman istrinya atau suaminya. Mertuanya nggak dapat, marah. Mertuanya cemburu, itu kan jadi problem itu loh. Nah itu memang harus ada kearifan lah. Orang tua juga harus memahami, jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anak, agar anak-anak itu, wah ini kalau saya lepas pasti hancur, saya lepas lah. Justru ketika Anda nggak melepas itu, Anda terlalu ikut campur, itu yang menjadikan hancur. Biarkanlah dilepas dulu, biar nanti dia belajar. Ya pasti yang namanya belajar itu pasti ada jatuh bangunnya, biasa. Tapi toh nanti akhirnya dia pandai dan biar bisa berdiri tegak itu loh. Berdiri tegak itu loh. Jadi kayak Mbak Husna mamanya, ini suaminya ikut ke orang tuanya. Terus memutus hubungan silaturahim dengan anaknya. Nah ini yang tidak boleh di situ. Dalam Islam itu tidak boleh memutus silaturahim, apalagi dengan anaknya, dengan istrinya yang sah. Yang sah itu loh. Nah, dengan anaknya dia tetap wajib memberikan nafkah, dengan istri juga begitu. Maka ada segot taklek ya. Segot taklek itu segot apa ya? Digantung. Kalau saya tidak menafkahi istri saya, anak saya 3 bulan berturut-turut, maka akan jatuh talak 1, namanya kan seperti itu. Iya guys ya. Kalau saya tidak menafkahi selama 6 bulan berturut-turut, maka jatuh talak 2, itu kan. Itu yang biasanya dibaca itu. Nah itu sebagai apa ya? Warning gitu lah. Kalau sampai suaminya itu melepaskan, tidak ngupeni, tidak silaturahim selama itu, nah, kalau memang dia sudah baca segot taklek itu, maka akan jatuh talaknya gitu loh. Suami pergi ke Malaysia, pergi ke luar negeri, setengah tahun rano kabare, 2 tahun nggak ada kabarnya, tahu-tahu ya, istri sudah pisah, sudah cerai, bahkan menikah lagi. Itu ya tidak bisa disalahkan istrinya. Tidak bisa disalahkan istrinya karena memang ada namanya segot taklek tadi. Kalau suami tidak bertanggung jawab, suami meninggalkan istri sekian hari, sekian bulan sesuai dengan kesepakatan, maka akan jatuh talaknya. Begitu ya. Begitu, baik, terima kasih untuk Mbak Husna. Oke, berikutnya terima kasih juga untuk keluarga Fas di Balon yang masih setia di 90.1 Fas FM. Assalamualaikum Gus Yusuf, yang saya hormati, selamat malam. Saya Bu Uli dari Purworejo. Gus, saya mau tanya bagaimana hukumnya telur mentok ya, yang ngeremi 5 hari, apakah boleh dimasak gitu? Wah, ini telur ya sudah diengrem, ya sudah di dalamnya sudah ada anunya belum ya, sudah berubah belum ya? Oh, jadi nah itu yang kita nggak paham di situ. Kalau di dalamnya sudah ada perubahan, telur mungkin sudah merah, pecah, sudah ada darahnya lah. Ketika telur itu di dalam ada darahnya, itu sudah najis itu. Ya, sudah tidak boleh dimakan. Ketika telur di dalamnya ada darah, memang di ngeremi kadang ada darah menggumpal yang nanti akhirnya menjadi apa? Menjadi bakal mentoknya, mentok atau apalah ya. Baik. Kalau memang diinkrami 5 hari dan tidak ada perubahan apapun, ya nggak apa-apa sih. Oke. Lebih baik dicek ya guys. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk keluarga Fas yang ada di Purworejo ya, Bu Uli. Berikutnya terima kasih juga untuk Salim Mahmudi, minta pencerahan Gus Yusuf. Apakah talak yang diucapkan suami pada istrinya di luar pengadilan itu sah atau harus di depan pengadilan, guys? Talak itu ada 2 yang sering saya sampaikan. Satu kan talak secara sharih dan satu talak secara kinayah. Nah kalau secara sharih itu tidak butuh harus diucapkan di pengadilan, bahkan tidak ada saksi. Baik. Namanya
ucapkan langsung mengatakan, oh tak pegat kowe, ini kan sorry, tak talak kamu. Nah itu istri mendengar, suami mengucapkan, sah, jatuhlah talak. Tinggal nanti dicatatkan di KUA, catatkan di penghulu bahwa saya tadi sudah mentalak istri saya kali, maka mulai hari ini saya tidak ada hubungan, namanya kan seperti itu. Ya. Itu talak secara sorry itu diniatkan atau tidak tetap jadi. Berbeda dengan talak yang secara kinayah. Kinayah itu semacam isyarat lah. Dek, bali yo sik kono. Bali nang wong tuamu. Mamanya kan seperti itu. Nah, kata-kata pulang ke rumah orang tua. Pulang kamu sekarang. Itu tinggal tergantung niatnya. Kalau dalam hati ada niat talak, maka akan jatuh talaknya. Tapi kalau dalam hati tidak ada niat talak, ya tidak jatuh. Sekedar pisah aja dulu. Ya. Mulih kowe. Nah, kata-kata mulih pulang itu bisa bermakna kinayah. Nah, itu juga tidak perlu dicatatkan. Jadi talak itu tidak harus dicatatkan di penghulu atau di KUA. Tapi yang penting ya sorry, kalau sorry tanpa niat jadi, kalau kinayah harus disertai dengan niat. Baik, begitu. Baik, terima kasih untuk Ana, keluarga Fas. Oh, Pak Salim Mahmudin ya. Oke, terakhir ada pertanyaan dari Ana ya ini. Assalamualaikum Gus Yusuf, Sugeng Dalu. Pada tanggal Gus, kalau ada yang belum menikah tapi sudah keduluan meninggal, itu bagaimana ya Gus ya? Kalau untuk laki-laki di surga, apakah dapat bidadari? Tapi kalau perempuan gimana Gus? Kalau belum punya pasangan? Terima kasih atas jawabannya. Ana yang ada di Gerabak. Persoalannya bukan soal dapat karena dia jomblo atau tidak. Persoalannya adalah sesuai amal ibadahnya, gitu aja. Kalau dia belum menikah tapi ibadahnya kencang, ya nanti akan dapat jodoh lah. Alhamdulillah. Di surga. Tapi kalau dia belum menikah juga tidak ibadah, waduh, kalau jodoh di neraka itu kayaknya nggak ada lain ya selain itu ya. Jadi ya maka ada istilah jomblo fisabilillah itu kan. Menikah, belum menikah tetapi ahli ibadah itu kan ya. Masya Allah. Dan memang juga banyak para aulia, tokoh-tokoh kita yang sampai akhir hayat tidak menikah. Itu ya karena insya Allah akan mendapatkan bidadari besok di surga. Amin. Nah kalau yang perempuan belum menikah dan dia ahli ibadah ya dia akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan lah nanti di surga. Ya. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Gus Yusuf untuk jawaban, dan terima kasih untuk keluarga Fas atas gabungnya di WhatsApp atau juga di live YouTube kami ya, di malam ini sudah menyaksikan ya, ada beberapa komentarnya. Dan terakhir, terima kasih. Assalamualaikum Gus Yusuf, salam kenal dari Pondok Gunung Lurah Cilonggok Banyumas. Wah, Banyumas ini Gus, terima kasih ya untuk gabungnya. Dan untuk keluarga Fas, sebenarnya banyak sekali pertanyaan di malam ini yang sangat menarik sekali. Tapi kami akan simpan dulu, insya Allah di pekan yang akan datang kami akan angkat untuk Anda semua. Jadi pastikan untuk Anda mendengarkan Baiti Janati hanya dari 90.1 Fas FM dan media sosial yang kami punya. Untuk menutup kebersamaan kita di malam ini, kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Keluarga Fas yang dirahmati oleh Allah, menikah adalah bagian daripada ibadah. Maka ada fadhoil, keutamaan orang yang sudah menikah dalam hal ibadah. Imam Al-Ghazali menyampaikan, wa qad qila fadlul muta'ahil alal azabi kafadlil mujahidi ala qaidin. Keutamaan orang yang sudah menikah lebih utama daripada jomblo ini sebagaimana keutamaan orang ibadah jihad perang dibanding dengan orang yang tinggal di rumah tanpa perang. Jadi pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Ini orang yang sudah menikah. Wa raq'atun min muta'ahilin afdalu min sab'ina raq'atan min azabin. Lah ini. Barang siapa yang sudah menikah, dia sholat, itu pahalanya lebih utama daripada 70 rakaat sholatnya jomblo.
Lah kan rugi kan? Anda sholat subuh 2 rakaat, pahalanya cuma 2 rakaat. Tapi begitu sudah nikah, sholat subuh 2 rakaat itu pahalanya lebih utama 70 kali, 140 kali berarti dibanding ketika kemarin saya belum nikah. Jadi pahalanya akan berlipat 70 kali. Nah ini maka sekali lagi, niatkanlah nikah itu menjadi ibadah. Maka tidak akan ada keraguan-raguan kita untuk menikah. Kalau nikah niatnya adalah untuk ibadah. Karena yakin dalam pernikahan itu ada fadhil, keutamaan yang kita harapkan. Itu mungkin Dimas yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk keluarga Fas malam ini sudah menyimak dan juga mendengarkan kami Baiti Janati untuk edisi malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhirnya dari Jalan KHC Masyari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang, kami berdua bertugas mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Rumahku Surgaku. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Amin.